Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 492. Kalau mau main, maka main yang besar. Rocky mematikan teleponnya, duduk dengan menyilangkan kakinya, dengan tenang menatap Fandi. Bukankah ini hanya untuk bersenang-senang? Apa serunya jika itu hanya 200 atau 400 miliar? Jika mau bermain, maka harus bermain yang besar, menurutmu benar bukan? Saking marahnya, Fandi pun menyeringai sinis. Rocky, bahkan Selvi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Bualanmu besar sekali, memangnya kamu bisa membuat keluarga Liu kami bangkrut dalam waktu 5 menit. Memangnya kamu juga bisa membuat keluarga Liu berhutang denganmu 3 triliun. Kamu kira kamu adalah Tuhan, apapun yang kamu katakan itu akan dikabulkan. Rocky tersenyum tenang dan berkata, aku hanyalah orang biasa, aku pun bukan Tuhan. Namun, hidup dan mati keluarga Liu kalian memang berdasarkan perkataanku. Dasar omong kosong, berhentilah membual. Fandi pun berdiri dari lantai dan dengan ganas mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menghubungi keluarga Liu, menyuruh mereka memanggil semua preman perusahaan untuk membunuh orang bernama Rocky ini, lalu mencincang mayatnya agar menjadi makanan anjing. Hanya Kevin yang masih berlutut di lantai. Tubuhnya gemetar dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, sedangkan benaknya hanya terdapat 2 kata saja. Tamatlah sudah. Orang-orang di ruangan juga menatap Rocky dengan tatapan aneh. Ada orang bahkan menunjukkan tampang hina pada wajah mereka. Keluarga Liu telah mengumpulkan aset hingga 2 triliun, bagaimana mungkin perkataan orang kecil ini dapat membuat keluarga Liu berhutang kepadanya 3 triliun, bukan? Itu hanyalah lamunan orang bodoh. Fandi langsung berteriak, sudah cukup Rocky. Anggap saja masalah kamu dengan keluarga Liu pada saat ini sudah beres. Mulai saat ini, kita menempuh jalan masing-masing dan jangan mencampuri urusan. Kring-kring. Terdengar bunyi ponsel berdering. Rocky pun tersenyum dan berkata, orang-orangku cepat sekali menyelesaikan tugasnya ini bahkan kurang dari 5 menit. Setelah mengatakannya, dia mengangkat ponselnya dan bahkan sengaja menekan tombol pengeras suara. Dalam sekejap terdengar suara Billy. Tuan muda, masalahnya sudah dibereskan. Perusahaan keuangan keluarga Liu sudah menyatakan kebangkrutan mereka, dan saya juga telah menghubungi semua debitur keluarga Liu, menggantikan seluruh hutangnya atas nama Anda. Selain itu, saya juga telah menemukan perbuatan keluarga Liu dalam kegelapan yang dilakukan 10 tahun lalu, ini pun akan cukup untuk melenyapkan keluarga Liu. Oleh sebab itu, kepala keluarga Liu telah menyetujui persyaratannya, bersedia membayar 2 triliun dan memohon untuk tidak mengeksposnya keluar. Bagus. Rocky dengan ringan mengatakannya. Kemudian ia menatap Fandi sambil tersenyum hampa. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar bunyi 2 ponsel yang berdering, di mana masing-masing berasal dari saku celana Fandi dan juga Kevin. Wajah Fandi memucat dan ia segera mengangkat ponselnya. Begitu teleponnya terhubung, ia langsung terdengar makian orang di ujung sana. Dasar anak durhaka. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah berurusan dengan orang yang salah. Sekarang keluarga Liuku sudah tamat, perusahaan bangkrut, dan kita masih memiliki hutang 3 triliun. Kenapa keluarga Liuku bisa mempunyai anak sialan sepertimu ini? Suaranya tiba-tiba berhenti sampai di sini. Terdengar jeritan tangisan dari ujung telepon.
Pak Tua Liu telah jatuh pingsan, cepat panggil orang kemari dan membawanya ke rumah sakit. Bagaimana mungkin? Fandi, yang seolah-olah tersambar petir, seketika membeku di tempat. Sedangkan Kevin sudah terduduk lemas di lantai, menekan tombol speakernya. Dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk mengangkat teleponnya. Di ujung teleponnya hanya terdengar suara raungan tangisan. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba banyak orang datang ke perusahaan dan semua mitra bisnis mengakhiri perjanjian kerjasamanya. Perusahaan pun bangkrut. Nak, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan mengusir orang-orang rumah. Mereka bilang bahwa keluarga kami berutang kepada orang lain 3 triliun. Bos, apakah kamu di sini? Perusahaan sudah berakhir. Sudah berakhir. Seluruh karyawannya telah pergi, perusahaannya telah ditutup, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa keluarga Liu berhutang 3 triliun. Apakah ini benar? Tentu saja benar. Fandi pun tersadar kembali dan menatap Rocky dengan tatapan ngeri. Dia akhirnya mengerti mengapa Selvi bersedia melepaskan keluarga Liu dan juga kenapa ia tidak berani menyinggung Rocky. Alasannya karena dia sama sekali bukan lawannya. Fandi tiba-tiba berlutut di lantai, berjalan ke hadapan Rocky, menangis terisak-isak. Direktur Rocky, tolong ampuni saya bersalah. Tolong hukum saya saja, saya tidak akan berani melawan Anda lagi. Apa yang dikatakan Anda benar, sayalah yang terlalu percaya diri. Orang-orang di dalam ruangan, yang juga termasuk bos yang terhormat, juga merinding ketakutan di tempat. Hanya sepenggal kalimat saja. Keluarga Liu telah dihancurkan. Identitas Rocky pun sulit dibayangkan. Bukankah aku sudah mengatakannya, aku hanya bermain-main saja. Rocky, yang bertindak seolah tidak ada apa-apa, tersenyum. Lalu ia mengambil beberapa gelas, mengangkat sebotol Mautai, menuangkan minuman keras ini ke dalam gelas. Fandi, yang berlutut di lantai, merinding melihat Rocky menuangkan minuman itu. Siapapun tidak akan tahu apa yang akan dilakukannya. Setelah mengisi penuh 7 gelas tersebut, Rocky pun tersenyum dan berkata, aku bukan orang yang suka mengingkari janjiku. Aku barusan bilang bahwa aku akan menemanimu minum, maka aku pasti akan melakukannya. Kamu berhutang banyak padaku, dan kamu belum tentu bisa melunasinya. Bagaimana kalau begini saja, setiap kalian minum segelas alkohol, aku akan mengurangi 200 juta dari hutang kalian, bagaimana? Minum untuk melunasi hutang? Tanya Kevin. Wajah Fandi memucat. Ini persis seperti apa yang dikatakannya kepada Talita. 200 juta per gelas. Betul. Rocky sambil tersenyum berkata, berapa banyak hutang yang akan dilunaskan pun tergantung pada seberapa banyak kalian dapat minum. Minum, aku akan minum. Kevin segera menghampirinya, mengambil gelas di atas meja, meneguhkan minuman itu ke mulutnya. Dia sudah tidak memiliki jalan keluar. Saking menyesalnya, dia ingin mati. Seharusnya jangan mencari masalah dengan Rocky. Fandi juga bergegas ke depan, mengambil gelas tersebut dan meminumnya. Bawakan 2 kardus kemari, perintah Rocky. Yang diperbuatnya ini adalah mata untuk mata, gigi untuk gigi. Sejak dari kota sahaja, keluarga Liu terus memeras orang untuk membayar utangnya mereka. Hari ini, dia yang harus melunasi habis hutang keluarga Liu. Fandi minum 17 atau 18 arak putih berturut-turut. Kepalanya terasa pusing dan wajahnya memerah bagaikan buah tomat. Sedangkan Kevin termasuk orang yang kuat minum, tetapi setelah minum lebih dari 20 gelas ia pun terduduk lemas. Ini adalah arak putih Mautai.
Tidak peduli seberapa kuatnya orang itu minum, mereka pada akhirnya juga akan mabuk. Fandi pun memaksakan diri untuk mengambil segelas dan meminumnya. Di atas meja penuh dengan gelas Campagni, di mana terdapat lebih dari 50 gelas. Botol arak kosong pun berserakan di bawah meja. Segelas untuk 200.000. Jika minum 10 gelas, maka hutang tersebut dapat berkurang 2 miliar. Dia harus meminumnya. Semakin banyak dia minum, maka hutangnya akan berkurang sedikit demi sedikit. Kevin pun berusaha untuk memaksa dirinya. Kepalanya sudah terasa berat dan perutnya terasa sangat sakit, setetes pun tak dapat diminumnya lagi. Dia sering pergi untuk minum alkohol, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa meminum alkohol merupakan sebuah penderitaan. Duk-duk, Kevin jatuh tergeletak ke lantai. Sekujur tubuhnya dipenuhi aroma alkohol dan bola matanya naik ke atas. Tubuh Fandi gemetar, tangannya yang memegang gelas Campagni terus bergetar, dia pun tidak bisa berdiri dengan seimbang. Penglihatannya kini telah kabur. Arak putih yang dipegangnya seperti racun, setiap kali dia menyesap tenggorokannya terasa panas dan sangat menderita. Direktur Rocky, saya tidak bisa minum lagi. Fandi memohon dengan tubuh gemetar. Dia tidak bisa meminumnya lagi. Rocky dengan santai berkata, bahkan jika kamu tidak sanggup untuk minum, kamu harus tetap meminumnya, bukankah kamu barusan memaksa Talita seperti ini? Jantung Fandi berdegup sejenak. Ia pun berlutut di lantai, bergegas ke hadapan Talita dan bersujud padanya. Nona Talita, saya salah. Tolong ampuni saya. Saya akan bersujud padamu. Saya akan mengakui kesalahan saya. Rocky masih bersikap seperti biasanya dan dengan dingin berkata, tuangkan padanya. Dia harus meminumnya, bahkan kalau dia sudah tidak sanggup, dia tetap harus memaksakan diri untuk meminumnya. Kalau tidak, itu sama saja seperti tidak memberiku muka. Kedua pelayan tersebut tidak berani melanggar perintah Rocky, jadi mereka memberanikan diri mereka, maju ke depan, memegang Fandi, dan menuangkan arak putih ke mulutnya. Gluk-gluk. Fandi terduduk lemas di lantai sambil dipaksa untuk minum. Setelah minum 2 gelas, dia pun tidak dapat menahannya lagi dan langsung memuntahkan keluar. Seluruh tubuhnya menjadi kotor dan bau, kemudian ia langsung jatuh pingsan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.